sebangsa sendiri. Aguan Antoni Salim itu perampas tanah rakyat. Jangan takut sama seorang Cina rakus, Pak. Proyek ini itu bukanlah untuk rakyat. Yang di Banten itu rakyatmu, Pak Prabowo. Kami nggak Bukan rakyatnya Aguan. Rakyatmu, Pak Prabowo. Bukan rakyatnya Antoni Salim. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sampai sekarang ke sini ya. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim. Lawan Aguan. Kami tidak butuh Aguan. Ini negara Republik Indonesia. Proyek strategis nasional itu tidak ada, tapi perampasan hak tanah rakyat. Sebentar, teks satu ya, ada Pak Sugeng. Mana? Ini. Lanjut, satu lagi. Karena Pak Sugeng belum menyampaikan. Mantap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdiri di sini sambil dijagain oleh Bapak. Keamanan. Padahal kita itu bukan penjahat, Pak. Kalau Bapak memang keamanan, Bapak nggak di sini, Pak. Bapak harusnya di sana. Jaga di laut, Pak. Betul. Jaga di Bapak laut. bisa sampai ke Colongan. Pagar bambu 30 km, Pak. Kemudian mau nyalain siapa lagi? Baik. Ya sudah, Bapak kalau begitu. Bapak Jangan harus bela pakai rakyat. Baik. Ajak aja di sini Bu. sana aja, Pak, di dalam, Pak. Ya. Oke. Jadi ya inilah model-model dari dia. Ya, mereka lebih sadis sama sebangsa sendiri daripada sama Cina orang, rakus. iya, orang-orang yang benar-benar memang sudah mengancam kedaulatan kita. Balik lagi mengenai pagar bambu 30 km, di mana ada satu narasi kalau memang itu adalah bancakan dari nelayan. Mari kita berhitung satu bambu berapa. Kemudian itu 30 km ya, diperlukan berapa ribu atau juta bambu. Apakah seorang nelayan, bukan seorang nelayan, apakah operasi nelayan pun tidak akan mampu untuk membangun 30 km pagar bambu? Kenapa? Karena sudah banyak yang dipagar-pagar ya, dan mereka pun sulit. Apalagi kalau di alasannya adalah untuk terumbu kerang hijau. Kerang hijau itu berapa sih? Itu kerang hijau itu murah. Kalau benar nggak sih? Kalau misalnya skalop atau apa ya oke lah. Ya, tapi ini kerang hijau, ya kan? Begonya, ya ampun. Ya, kita nih rakyat tuh harus pintar. Ya, kita itu dibodoh-bodohin. Satu, kenapa dulu pada saat Jokowi mau memindahkan ibu kota? Apa alasannya? Alasannya itu adalah Jakarta katanya terancam banjir, terancam tenggelam. Sekarang tanya sama Jokowi, tanya kepada Aguan, kenapa sekarang mereka malah sibuk membangun kota baru yang untuk menyingkirkan masyarakat asli situ? Coba kita tanya, kenapa? Pasti ini adalah ada deal-deal politik segala macam. Kita di sini harus berjuang dan kita akan tetap berjuang. Jangan lupa ya, kedaulatan kita semua ada di tangan kita. Sekarang kembali lagi kepada Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan yang di dalam, kami sebagai rakyat, sebagai ibu-ibu, sebagai ibu pertiwi yang melahirkan pemuda-pemuda bangsa ini untuk membela negaranya, termasuk Bapak Menteri yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Tolong Pak, masa sebesar 30 km laut yang dipagar, kantor pusat Kementerian Kelautan tidak tahu siapa orangnya yang membangun. Itu bullshit Pak, bohong Pak. Orang bodoh aja tahu. Kemana Kementerian Kelautan selama ini? Kemana polisi air? Kemana angkatan laut? Jangan mengkambing hitamkan nelayan Pak. Kalau dibilang alasan dengan abrasi itu mangrove yang bagus Pak. Bukannya pagar laut dipagarin, bukan. Mangrove itu untuk mencegah abrasi. Itu yang benar. Bukannya laut dipagarin Pak. Kami ini mak-mak, bukan apa-apa. Kami membela negara. Kedaulatan jangan dijual Pak. Demi sesuap
nasi orang rela mencari makan di tengah laut, mereka nelayan. Tapi sekarang di Pulau Cangkir, di Pagar, kami turun, kami lihat nelayan yang tadinya 10 liter solar, kalau sekali ngasihkan udah 70 liter. 7 kalinya mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melayan, tidak bisa melaut, maka mereka sekarang jatuh miskin. Bapak jangan mengayakan Aguan, Pak. Tolong deh, Aguan Antoni Salim itu perampas tanah rakyat. Rakyat Banten dia sendiri, mereka orangnya lugu-lugu. Mereka tidak berani melawan. Mereka ditekan, harus menjual tanah dengan harga murah. Tolong Pak Menteri, tolong Pak Menteri. Kalau yang jawabannya itu tidak ada yang tahu, berarti semua pada bodoh. Orang pintar tuh harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Bambu di ini kan aja di tengah laut, kalau ada polisi air pasti diusir. Ini karena yang punya orang berduit, yang punya orang raja maling, yang meminjam uang di BI dikasih beribu-ribu triliun, tapi kepada negara, kepada rakyat tidak dikasih apa-apa, mereka dilindungin. Nggak boleh begitu. Yang harus dilindungi ini ibu-ibu Pak, yang melahirkan anak-anak bangsa semuanya. Kami di sini tidak ada berkepentingan apa-apa. Kami hanya membela kedaulatan yang dirampas oleh seorang Aguan Antoni Salim. Tangkap Pak, jangan dilindungi orang-orang seperti itu, harus ditangkap. Karena apa? Nenek-nenek mencuri kayu sebatang aja ditangkap. 7 tahun dihukum. Ini Pagar, berapa bambu tuh? Bambu hancur. Bambu tuh kan jadinya hutan bambu hancur ya Pak ya. Ada berjuta-juta bambu yang harus dipasang dibuat pagar. Sebenarnya kami bisa menjawab itu siapa ininya, apa namanya yang ininya, nggak susah, nggak susah amat. Orang bodoh aja bisa jawab. Polisi air kemana? Angkatan laut kemana? Jangan takut sama seorang Cina rakus Pak. Negara ini milik Indonesia, bukan milik Aguan. Negara ini lambangnya Garuda, burung Garuda, bukan naga yang begini nih, tipik 2 nih. Masa pada diam kayak gitu? Tolong deh, rasa kebangsaannya ditingkatin. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara harta. Semuanya nunduk apa seorang Cina rakus. Maaf, saya berkata kasar, bukan niat keras. Karena memang dia, ada nggak orang-orang pribumi yang merampas tanah pribumi? Nggak ada. Yang ada apa? Rempang, Wadas, Waterfront Surabaya, terus mana lagi semuanya. Siapa yang merampas? Yang merampas ya Cina lah, Cina rakus. Nggak ada pribumi yang merampas. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka dapat apa? Dapat ke duniaan. Mereka senang dapat ke dunia, padahal tuh neraka keraknya, tau nggak? Kasian nelayan sengsara sekarang. Nggak ada yang bela rakyat sekarang. Cuma emak-emak nih yang berteriak. Mama yang berteriak. Sekian, wassalam. Tolong sekali lagi Pak Prabowo, diperhatikan PIK 2, dicabut izinnya, dibongkar ininya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya tambahin dikit ya. Kami kemarin di Banten, di belakang naga, kami melawan para preman yang melindungi Aguan. Artinya apa? Proyek ini itu bukanlah untuk rakyat, bukan atas nama PSN yang dilabeli sama PSN. Anda yang namanya Aguan benar-benar zolim. Alasan apapun kami semua rakyat sudah sadar bahwa kalian adalah penjahat. Kalian harus mulai detik ini harus ditangkap karena sudah merampok negara ini dengan dalih yang alasannya PSN. Saya cukup itu aja. Baik, terakhir kami tegaskan lagi ya, jangan cari-cari siapa yang magar. Udah jelas, saya kasih tahu. Walaupun belum diundang audiensi, kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan. Saya ingin sampaikan di forum ini kepada Pak Menteri, yang magar itu namanya Engcun sama Mandor Mehmet. Engcun itu alias Gozali. Gozali ini namanya banyak, rame ya, di korban-korban kenal semua. Sama ada mentornya namanya Ali Hanafi Lijaya.
Ini mafia tanah kelas kakap nih, Ali Hanafi Wijaya. Udah kenal semua orang Banten, penduduk Tangerang tahu semua. Mohon maaf, rakyat yang menjadi korban itu bukan karena Ridho diam, tapi nggak berani, Pak. Pak Prabowo nggak malu lihat sama ibu-ibu, sampai ibu-ibu yang menyuarakan, apa kami tidak punya presiden, Pak Prabowo? Harus emak-emak yang menyuarakan. Yang di Banten itu rakyatmu, Pak Prabowo, bukan rakyatnya Aguan. Rakyatmu, Pak Prabowo, bukan rakyatnya Antoni Saleh. Wilayah yang sekarang dipagari ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Prabowo. Bukan wilayah Negara Kesatuan Republik Aguan, bukan Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Karena itu kalau negara tetap tidak hadir dalam perkara ini, maka benarlah bahwa di Republik ini ada negara dalam negara, dan negara itu dikendalikan oleh Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih.